Jadi hari ini saya mau memberitahu satu kesalahpahaman dari salah satu agen asuransi dari perusahaan yang lainnya. Jadi agen asuransi ini dia menjawab seperti ini. Dia mengatakan bahkan saya adalah seorang mafia asuransi ya. Karena dia merasa selama ini konten yang saya buat ini sedikit menjelek-jelekkan asuransi yang termasuk asuransi yang tempat dia bekerja lah ya. Jadi saya mau Anda pahami dulu, antara menjelek-jelekkan suatu perusahaan asuransi dengan memberitahu kenyataan itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi saat ini saya hanya memberitahu kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi oke lah, saya ilustrasi aja. Kalau misalnya ya, saya hari ini adalah seorang bekas pencopet di salah satu mall lah, ya tugas aku adalah mencopet. Jadi saya tahu trik semua, cara mencopet, bagaimana tim itu bekerja untuk berhasil lah mencopet barang berharga dari pengunjung-pengunjung di mall itu. Dan singkat cerita, pada akhirnya andaikanlah ya saya adalah seorang yang khilaf atau saya menyesal melakukan pekerjaan haram tersebut. Lalu hari ini saya memberitahu trik-triknya bagaimana cara seseorang pencopet berhasil mengambil barang berharga dari orang-orang di mall tersebut. Nah, tujuan saya adalah supaya orang-orang yang mengunjungi di mall tersebut bisa waspada dan tidak terjadi barang berharganya hilang. Sama halnya hari ini kenapa saya memberitahu kenyataan yang terjadi di banyak perusahaan asuransi. Karena saya dulu adalah ibarat agen asuransi yang jahat itu. Jadi dulu itu saya juga bekas agen asuransi yang mengiming-imingi, membohongi, memanipulasi data. Itu tuh semua sudah saya pernah melakukan. Makanya hari ini kenapa saya mau memberitahu kepada masyarakat tentang hal yang pernah saya lakukan juga. Dan di banyak perusahaan agen asuransi yang hampir-hampir lah saya bilang seluruh agen asuransi melakukan hal seperti ini juga. Karena tujuan saya satu, supaya Anda yang membeli asuransi tidak mengalami kerugian yang cukup besar lagi. Banyak korban yang menyesal dan akhirnya mengatakan asuransi itu jelek karena faktor oknum-oknum agen asuransi yang nakal atau yang nggak jujur lah di awal. Nah, itulah tujuan saya membuat konten yang bersifat untuk sebenarnya edukasi ke masyarakat. Tapi saat ini ada beberapa orang yang berpendapat berbeda. Dia mengira saya menjelek-jelekkan perusahaan asuransi. Nah, saya kasih contoh aja deh. Dulu perusahaan asuransi tidak pernah ada istilah negosiasi uang pertanggungan. Jadi dulu kalau misalnya orang mengklaim uang pertanggungan di janjinya berapa, maka dia akan dibayar sesuai dengan perjanjian awal. Nah, sekarang berbeda. Sekarang banyak perusahaan asuransi malahan ada sistem menegosiasi uang pertanggungan. Jadi saat si almarhum ayahnya membeli misalnya UP 2M, saat si ahli warisnya klaim, perusahaannya tiba-tiba melakukan negosiasi. Bahkan ada yang sampai dari 2M dia negosiasi untuk bayar hanya 1M aja. Sedangkan di Manulife sampai hari ini tidak pernah ada terjadi namanya negosiasi uang pertanggungan. Jadi uang pertanggungan yang perjanjian di awal berapa, sampai hari ini Manulife tetap membayar full 100%. Kalau uang pertanggungan bisa dinegosiasi, berarti premi murah di awal itu kan hanya kedok aja kan? Nah, menurut Anda gimana? Perlu nggak kalau informasi seperti ini saya sharing di masyarakat? Belum lagi banyak perusahaan asuransi menolak klaim itu dengan alasan yang aneh-aneh, seperti SPAJ tidak lengkap. Ya, jadi kalau kita logika aja, kalau SPAJ tidak lengkap, gimana polis bisa keluar? Oke, ada lagi alasannya klaim ditolak karena almarhum ayahnya saat masuk asuransi menyatakan penghasilannya tidak sesuai dengan premi yang dibayar. Nah, ini kadang agak sedikit aneh juga ya, bagaimana suatu perusahaan menganggap penghasilan si ayahnya itu tidak sesuai dengan premi yang dibayar. Karena kan setiap orang kan pekerjaan kan tidak bisa kita prediksi ya, ada yang memiliki side job juga kan. Sekarang yang paling banyak kasus bermasalah antara nasabah dengan agen asuransi adalah masalah kenaikan premi dari asuransi kesehatannya. Sekarang Anda yang menonton video ini, coba Anda sendiri menjawab aja. Apakah agen asuransi Anda saat menawarin asuransi kesehatan dia mengatakan kenaikan premi di tahun berikutnya
hanya sedikit aja, hanya beberapa ratus ribu atau kadang dia bilang hanya 2-5% aja. Apakah Anda pernah mengalami seperti itu? Sekarang kenyataannya apakah yang terjadi memang hanya kenaikan seperti itu atau lebih dari yang Anda duga? Nah, itulah yang biasanya terjadi keributan antara nasabah dengan agen asuransi. Karena apa? Karena si agen asuransi itu memberikan iming-iming kepada Anda supaya Anda secepatnya membeli dulu. Nah, itulah yang terjadi. Kalau misalnya dia jujur di awal, mungkin Anda akan sedikit ragu kan untuk membelinya kan. Nah, makanya kenapa hari ini saya membuat banyak sharing konten tentang edukasi seperti ini. Sebenarnya ini bukan tujuannya untuk menjelek-jelekkan, karena memang ini tujuannya untuk edukasi ke masyarakat. Supaya masyarakat bisa waspada, bisa mengerti bahwasanya masuk asuransi bukan dengan cara kita hanya sekedar mempercayai kepada agen asuransi, tapi Anda harus benar-benar tahu kenyataan yang terjadi. Nah, makanya kalau di video ini kalau ada yang salah paham mengenai konten yang saya buat selama ini sebenarnya bukan tujuan untuk menjelek-jelekkan perusahaan asuransi. Ini memang saya murni hanya untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin sekian aja penjelasan saya. Kalau memang Anda butuh informasi tentang asuransi Manulife dan bagaimana reputasi klaimnya Manulife, Anda boleh hubungi saya. Oke, terima kasih.